Hai, halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Edi Sugianto, founder dari NAX DNA Institute of Quantum Mind Technology. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai euforia sebuah benda antik ya, sebuah benda bertuah alamiah yang biasanya digunakan sebagai jimat, yaitu pring petuk atau bambu gila ya. Bila kita lihat di Google ya mengenai bambu gila, nah, ini adalah fenomena permainan bambu gila atau sebuah permainan tradisi di beberapa daerah di Indonesia. Selain tradisi masyarakat, permainan bambu gila ini juga sering diadakan di berbagai perguruan tenaga dalam ya, karena ini terkait dengan fenomena trans Nusantara ya. Nah, yang kita bicarakan kali ini tidak membahas mengenai fenomena bambu gila, tidak, tetapi kegilaan sebagian masyarakat terhadap sebuah jimat yang bernama pring petuk. Bila kita searching di Google pring petuk, Anda akan menjumpai artikel saya di sini di halaman 1, membongkar mitos jimat pring petuk. Anda klik ya, ini saya klik kanan aja. Di sini akan saya kupas ya. Saya kupas apa sih pring petuk itu ya, atau bambu. Sebenarnya bukan pohonnya biasanya, kadang-kadang itu yang sering terjadi adalah rantingnya saja. Jadi bambu itu ada rantingnya, dan di rantingnya itu ada fenomena seperti ini ya. Dua mata daripada bambu ini saling berhadapan. Yang secara normalnya mata ini seharusnya kalau ke atas semua ya kan. Nah, ini adalah sebuah kelainan daripada bambu yang mana dia saling berhadapan. Nah, adanya kelainan ini bagi beberapa orang dianggap ini adalah sebuah keajaiban, kehebatan, dan dianggap mempunyai tuah. Padahal sesungguhnya benda apapun saja, tidak hanya pring petuk, benda apapun saja di alam semesta hakikatnya adalah terdiri dari energi ya, termasuk diri kita, batu-batuan, tembok, apapun itu juga adalah energi hakikatnya ya, tidak hanya pring petuk. Tapi mengapa bambu ini mempunyai nilai keistimewaan sehingga diburu banyak orang? Dan bahkan Anda lihat di sini di situs YouTube di sini ditawarkan seharga 2,5 miliar ya. Ini bukan angka yang main-main, luar biasa bukan? Sepotong bambu yang tidak sampai 10 cm ya, ditawarkan harganya sampai 2,5 miliar. Wow, luar biasa. Ini artinya apa? Artinya yang berburu benda-benda seperti ini ada gitu loh. Ya. Ya mungkin dalam realitasnya tidak sampai segitu, tapi yang jelas bisa mencapai puluhan juta ya. Dan itulah fenomena yang ada di masyarakat. Makanya tadi saya juga membuat sebuah artikel baru mengenai fenomena kegilaan terkait dengan pring petuk ya. Di sini saya kupas mengenai kegilaan mengapa masyarakat tergila-gila dengan pring petuk ya. Karena mitos ya. Harga miliaran itu sendiri sebenarnya juga mitos. Karena sebenarnya di dunia benda antik hal itu tidak aneh. Mengapa tidak aneh? Ya, banyak benda-benda yang dilegendakan ada pembeli yang siap membeli dengan harga miliaran. Padahal faktanya pembeli itu juga fiktif saja. Sering ya saya melihat orang-orang yang mencari benda mustika, benda pusaka, pedang samurai, macam-macam kayak yang katanya ada pembeli berharga miliaran. Dan ketika dia dapatkan bendanya, ternyata pembelinya nggak ada.
Jadi sebenarnya isu mengenai harga itu juga gosip aja yang dihembuskan oleh mafia-mafia yang seperti ini ya. Seolah-olah ada pembeli yang siap membeli dengan harga sekian. Nah, orang yang terkena isu ini akan katakanlah ada pembeli yang berani dengan harga 100 juta umpamanya. Nah, seumpama kepada dia mendengar yang seperti ini, kemudian ditawarkan kepadanya ada sebuah benda yang sama dengan yang diminta, cuma dengan harga 10 juta. Saya yakin orang yang punya pikiran waras pasti akan bisa berpikir, ini dengan beli 10 juta, laku 100 juta, untungnya berapa? Luar biasa itu loh. Nah, inilah sebenarnya permainan di bidang mafia-mafia benda antik, benda pusaka. Termasuk fenomena prank petuk ini ya. Nah, itulah mafia permainan. Dan sebenarnya saya sangat kasihan kepada beberapa teman yang menggilai hal seperti ini. Mereka terbawa ke alam ilusi, halusinasi, menjadi kaya mendadak gitu loh. Menghabiskan waktu, tenaga, biaya dan segala macam untuk berburu. Baik ada yang habis uang dan tenaga, uang atau modal, ada juga yang menghabiskan waktu seolah-olah nggak ada pekerjaan yang lain. Ya. Padahal apa sih sebenarnya kekuatan daripada pring petuk? Ini hanyalah benda mati, benda biasa. Ini benda apapun ya yang digunakan orang sebagai pusaka, jimat dan sebagainya, hakikatnya adalah benda mati, benda biasa. Dia mempunyai kekuatan karena kesadaran kitalah yang memberikan kekuatan, bukan bendanya itu sendiri. Allah telah anugerahkan kepada manusia kekuatan. Itulah kekuatan pikirannya, kekuatan alam bawah sadarnya. Ini tidak berarti saya menuhankan pikiran, bukan ya. Ini saya sedang membicarakan anugerah Allah, ayat Allah yang ada di dalam diri kita, manusia. Ya. Karena yang saya maksud dengan alam bawah sadar tidak semata-mata terkait dengan dimensi pikiran. Termasuk alam-alam batiniyah, qalbu, ruhaniyah, nafs, itu juga terkait dengan alam bawah sadar. Itu dalam konsep nakes seperti itu ya. Jadi enggak semata-mata terkait dengan kekuatan pikiran saja, enggak. Jadi alam bawah sadar itu menyeluruh terkait dengan hal-hal yang selama ini tidak kita sadari. Itulah alam bawah sadar dalam konsep saya ya. Jadi sebenarnya kekuatan tuah ini semua hakikatnya adalah, saya rumuskan di sini di artikel sini adalah berawal daripada sebuah mind frame. Mind frame adalah sebuah kerangka berpikir atau bingkai pikiran ya, yang dilekatkan di dalam legenda suatu benda. Silakan Anda pelajari di dalam benda mistik apapun, pasti di situ ada legendanya, ada kisahnya, ada ceritanya yang mengupas keajaiban benda tersebut. Nah, itulah namanya mind frame, dan itu hakikatnya adalah sugesti ya. Nah, ketika mind frame ini diterima oleh seseorang dan diyakini, dan dia sendiri juga suka dengan benda itu, maka akhirnya muncullah keajaiban. Jadi keajaiban itu sebenarnya bukan dari benda. Keajaiban itu hakikatnya dari doa orang itu sendiri yang dikabulkan Allah. Hakikatnya di situ. Tanpa benda itu pun seharusnya bisa, itu loh. Ya. Dan inilah yang saya kupas di artikel ini. Kenapa sih kita sampai berburu yang seperti itu, menghabiskan tenaga, biaya dan sebagainya, dan bahkan sampai tertipu sana tertipu sini hanya gara-gara yang seperti ini. Padahal di dalam diri kita sendiri sudah Allah anugerahkan potensi itu. Kenapa tidak menggali yang ada di dalam diri sendiri? Mengapa terjebak pada yang seperti ini, yang syarat dengan pembodohan, yang syarat dengan penipuan, dan juga cenderung menjadikan umat muslim menjadi syirik atau musyrik ya. Senang dengan benda-benda antik, mistik, seni, itu biasa ya. Saya juga senang ya dengan benda-benda antik, benda-benda yang aneh, benda-benda langka, senang. Saya juga punya jiwa seni juga, senang juga. Tapi kalau sampai berlebihan seperti itu, saya kira
terlalu lebay lah yang seperti itu ya. Jadi kita harus bisa berpikir secara proporsional dalam menempatkan sesuatu ya. Oke, kurang lebih itulah ya sekilas yang saya kupas mengenai fenomena pring petuk si babu gila ya, yang membuat orangnya jadi tergila-gila. Jadi yang saya maksud dengan pring petuk si babu gila ini adalah fenomenanya ya, fenomena yang membuat orangnya yang jadi hilang kewarasan karena berburu benda ajaib yang seperti ini ya. Dan bayangkan bambu 10 cm dihargai 2,5 miliar untuk apa ya kan ya. Itulah yang luar biasanya nafsu manusia di situ ya. Oke, sahabat, demikianlah sekilas pembahasan kita mengenai pring petuk si bambu gila. Sampai jumpa dalam tema-tema yang lain. Terima kasih, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan mungkin menyinggung hati sahabat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses untuk Anda semua.